Ini beneran dokter ini? Dokter atau doktor? Dokter dong Bang Suma. Oh, Dokter, baiklah. seperti saya, seperti saya. Siap, siap. Nah, ini Sorry, bagus sorry, berarti. gangguan. Ya, Jadi bisa gangguan sinyal. bisa saya tanggapi Pak Dokter? Silakan. Tidak, sudah hilang ini. Saya masih masuk ya. Oh, masih. Silakan, Ya, silakan. silakan. Ya. Tadi gangguan. Jadi aku Baik. bilang kalau masih gimana? Udah siap belum? Jadi kalau tapi masih kalau itu masih berlaku, Ya. betapa bahwa setiap orang Yahudi, setiap orang berbuat dosa kan harus menghadap imam untuk pengampunan dosa. Itu kan hukum Taurat. Dan korban penghapus dosa menurut hukum Taurat itu lembu jantan atau domba jantan. Kalau satu kali berbuat dosa, 1 ekor lembu jantan atau domba jantan. Kalau 10 kali dia berdosa 1 hari, berarti 10 ekor lembu jantan atau domba jantan dipersembahkan untuk penghapus dosa. Dan itu sampai sekarang sebenarnya kalau mereka lakukan, saya rasa tidak ada yang mampu melakukannya. Tetapi itu sudah Ya, maksud saya gini loh Pak. Apakah kemudian Yesus tidak mengetahui bahwa hukum Taurat itu ternyata berlaku sampai Yohanes? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa hukum Taurat itu berlaku sampai sebelum langit dan bumi ini lenyap. Itu diterangkan. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau Bapak mengatakan bahwa bodoh orang yang melakukan hukum Taurat, berarti itu sama halnya seorang dokter mencemooh firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu ya pasti dikatakan untuk memperbaiki seseorang atau umat. Nah, kalaupun misalnya ada kesalahan yang sekarang ini tidak berkesesuaian dengan ilmu kedokteran, dengan apa yang tertuang di dalam kitab orang Yahudi yang kemudian dianggap sebagai firman Tuhan, ya mungkin benar apa yang dikatakan oleh Musa bahwa kegemaran orang-orang Yahudi itu merubah-rubah firman Tuhan. Karena kenapa? Menurut hasil penyelidikan saya pribadi dalam kitab Ulangan 11 misalnya nomor 1, kemudian di dalam Yeskel 20 nomor 19, Yeskel 18 nomor 9, lalu kemudian Ulangan 17 nomor 11, juga diterangkan di Ulangan 19 nomor 17, bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan itu harus dilaksanakan dengan setia. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 19 nomor 17, kalau ingin mendapatkan hidup, maka seseorang itu harus setia melaksanakan segala perintah Tuhan. Jadi tidak ada kemudian pengajaran nabi-nabi yang menerangkan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel berlaku hanya sampai di Yohanes. Ini hanya ucapan Lukas. Artinya ketika kita melihat di dalam Kejadian 17 misalnya, Tuhan mengatakan perjanjian kekalku adalah engkau harus bersunat. Nah, kalau dikatakan perjanjian kekal, berarti tidak pernah bisa dirubah. Tapi kalau kemudian ternyata berlaku hanya sampai Yohanes, ya ini yang membingungkan. Yang mana yang benar? Firman Tuhannya atau karangan Lukasnya? Nah, melihat daripada Bapak adalah seorang dokter, ya ini yang saya tidak habis pikir, kok bisa gitu antara pikiran manusia yang dituliskan oleh Lukas dengan kemudian yang firmankan oleh Tuhan. Bapak katakan ini lebih valid daripada yang dituliskan Lukas, karena ini adalah firman Tuhan. Nah, ini juga kalau dikatakan firman Tuhan, apa dasarnya? Sementara Lukas ini bukan murid Yesus, Lukas menuliskan hanya berdasarkan hasil penyelidikan, Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus, sementara yang dituliskan Musa itu jelas diterimanya dari Tuhan. Nah, menurut pengakuan iman daripada teman-teman Judaism. Lalu kemudian kembali Pak Dokter ke dalam apa yang Bapak akui bahwa segala yang tertulis itu adalah firman. Ini kalau diteliti lebih jauh ini, mohon maaf saya harus katakan sangat jauh daripada apa yang menjadi kriteria sebagai firman Tuhan. Karena
di dalam pijakan saya menelaah kitab Bapa, kalau kita melihat di dalam pengakuan Yesus, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya bahwa firman itu datangnya dari Yesus, kemudian disampaikan kepada muridnya. Nah, sementara kita tidak bisa mengetahui mana firman-firman yang terlontar dari Yesus, kemudian dituliskan. Karena pada saat kemudian Yesus itu mengajar di Yerusalem, atau mengabarkan berita Injil kerajaan Tuhan kepada Bani Israel, tidak ada instruksi Yesus kepada si fulan untuk menuliskan semua firman yang dia sampaikan. Tidak ada yang diuraikan di situ, terkecuali satu di kitab Injil Filipus, Injil Maria, Injil Barnabas, Injil Thomas. Itu ada pernyataan-pernyataan Yesus untuk memerintahkan muridnya menulis. Sangat disayangkan Injil-Injil ini dianggap sebagai Injil palsu oleh gereja. Nah, kembali kepada pertanyaan saya, Pak. Tadi Bapak mengatakan sampai kepada Yohanes. Nah, apakah Yesus tidak tahu? Sampai Yesus ini mengatakan bahwa tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, ya, sampai bumi ini lenyap, langit ini lenyap. Barang siapa yang menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di langit. Pertanyaan saya kepada Pak Dokter, nanti Bapak juga boleh tanya kepada saya, kalau ada waktu, kalau diizinkan oleh teman-teman. Yesus apa nggak tahu kalau Taurat itu hanya sampai Yohanes, sampai dia mengatakan tidak boleh dihilangkan setitik pun sebelum langit dan bumi itu lenyap, di dalam Matius 5. Silakan Pak Dokter. Baik. Jadi kalau saya jelaskan semuanya, ayat-ayat yang Pak Juma itu, pemahaman Pak Juma berbeda dengan yang saya pahami. Jadi kalau perjanjian kekal tadi itu di Kejadian 17 ayat 10 saya sampai 19. Perjanjian kekal itu, sunat itu antara Allah dengan Abraham dan keturunan Abraham pada garis Ishak. Karena sunat itu harus disunat pada hari ke-8. Ishak disunat bukan hari ke-8, tetapi Abraham bukan hari ke-8, Ishak bukan hari ke-8, bahkan budak-budak di sana bukan hari ke-8. Jadi perjanjian sunat itu di Kejadian 17 ayat 10 sampai 19 itu dan antara Allah dengan Abraham dan keturunan Abraham dari Ishak. Itu. Jadi tentang hukum Taurat yang Bapak kutip dari Matius 5 ayat 17. Memang sudah saya pernah terangkan ini sama Bapak sudah lupa. Jadi saya bacakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kita garis bawahi melainkan untuk menggenapinya. Di ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi menurut pemahaman saya, sebelum semuanya terjadi ini adalah setelah digenapi. Setelah Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat, yang tertulis di Lukas 24 ayat 44 bahwa apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Itu sudah tergenapi, maka setelah itu tergenapi, satu iota atau satu titik itu sudah boleh dibatalkan. Kenapa? Karena hukum Taurat, kitab para nabi dan itu tidak bisa menyelamatkan. Tidak ada keselamatan di situ. Masih menantikan Mesias di situ. Jadi
pemahaman Pak Juma hanya satu titik tadi, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditiadakan. Padahal di situ ada koma. Dan saya sudah jelaskan kemana di ayat lain juga, di Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang. Jadi setelah Kristus datang, hukum Taurat bukan penuntun lagi. Dan di Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus di kayu salib, dia telah membatalkan seluruh aturan dan ketentuan hukum Taurat dan menyatukannya dengan aturan Kristus. Artinya, aturan-peraturan yang dibuat oleh hukum Taurat itu dibatalkan, digantikan dengan aturan baru. Contoh, di Matius 5 ayat 20. Dokter? Ayat 30, Matius 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Itu hukum Taurat. Itu dibatalkan, digantikan. Bukan kalau dibatalkan berarti sudah bisa berzina. Tidak. Dibatalkan atau digantikan dengan ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Artinya, kalau berzina kan itu dilarang. Tetapi menginginkan orang dalam hati pun itu sudah berzina. Kemarin kalau nggak salah di jumpa Ustadz Juna saya dengar ada niat amalan yang salah pun sudah dicatat malaikat. Ada niat amalan yang baik sudah dicatat malaikat. Benar, ini seimbang dengan ini. Ada niat yang jahat pun udah berdosa. Ada niat berzina pun belum berzina. Jadi seperti kalau nggak salah, mohon dikoreksi Pak Juma, ada amalan yang baik langsung dicatat malaikat. Ada amalan yang tidak baik dicatat malaikat. Kenapa malaikat mencatat? Karena amalan yang baik itu padahal belum baik, belum berbuat. Tetapi ada amalan atau niat. Koreksi kalau salah. Demikian juga ini. Jangan berzina. Itu hukum Taurat. Dibatalkan itu. Digantikan dengan apa? Menginginkan dalam hati untuk berzina. Itu yang hukum yang terbaru. Satu. Yang kedua ada lagi beberapa. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Itu dibatalkan, digantikan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Ayat yang lain juga ada, kamu telah mendengarkan firman, kasihilah sesama manusia, dan bencilah musuhmu. Itu kitab Taurat. Dibatalkan, digantikan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Seperti itu Pak Juma, maksudnya kenapa dibatalkan seperti itu? Karena hukum Taurat itu tidak sempurna. Karena ada tertulis di Ibrani 8 ayat 7 bahwa hukum yang pertama itu, saya bacakan hukum 7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat yang kedua. Ayat 13, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Sebenarnya banyak lagi yang saya YouTube yang punya Pak Ustadz Juma yang saya baca, saya ikuti, tetapi sayang ketika saya harus ikut selalu ada gangguan. Tadi pun hampir Bibel tetapi kurang tepat. Izin Gurunda, mohon maaf. Makasih Boleh? Pak. Gini, Gurunda, Ya. awalnya kan kita Gimana? topiknya itu kan penciptaan manusia berdasarkan sains dan perspektif kedua agama. Awalnya nih, kita mau buka Ya. topik baru atau gimana, itu terserah Gurunda. Atau kita tutup dulu, kita buka topik baru, atau mau melanjutkan? Tutup dulu ini nanti buka. Ya, saya sedikit sebelum Bang Suma. Itu kita dalam Muslim itu kalau berniat
baru berniat untuk melakukan sesuatu perbuatan jahat, itu belum berniat untuk berbuat baik, itu dicatat sudah satu. Nah itu. Jadi niat untuk berbuat jahat belum dicatat. Yang saya pahami. Nanti Ustaz Suma bisa melengkapi. Tapi berniat untuk berbuat baik sudah dicatat. Nah, nanti dilakukan perbuat jahat itu baru dicatat. Silakan Ustaz Suma kalau ada mau buka topik baru atau melanjutkan, silakan. Anaknya gimana? Saya tergantung dokternya kalau masih mau. Soalnya kan di sini Gurunda ada dari jw.org nih. Kemungkinan Katolik. Pak JW? Memang tadi itu tentang pembatalan hukum Taurat ini memang menjadi masalah barangkali. Dokter Adi. Nah, Ya. Dokter Adi, pembatalan hukum Taurat ini memang sedikit memang ada kontradiksi ya, perbedaan pandangan. Memang situ barangkali menurut Dokter Adi tadi mengatakan dari apa yang saya katakan itu dokter semuanya keliru, bukan pada tempatnya. Ini yang saya ingin luruskan. Betul. Jadi Adinda siapa tadi? Oji, kalau bisa saya klarifikasi dulu dengan Pak Dokter. Oke, silakan dulu. Kalau boleh. Ya, Pak Dokter yang harus belajar untuk membedakan pernyataan Yesus dengan pernyataan pengarang kitab Anda. Itu poin. Dan Pak Dokter juga harus belajar membedakan antara firman Tuhan di dalam perjanjian lama dan perkataan pengarang-pengarang kitab Bapak di perjanjian baru. Jangan kemudian perkataan firman Tuhan Anda gugurkan dengan perkataan Paulus, Pak Dokter. Nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi gini, ketika Pak Dokter mengatakan bahwa perjanjian Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang sifatnya kekal itu kemudian dibatalkan dengan mengambil analisa yang tadi, yang berzina dilarang, kemudian yang berniat berzina itu digantikan dengan apa? Siapa yang mengingini di dalam hatinya maka itu dihitung berzina. Sebenarnya di perjanjian lama juga begitu, Pak. Ya. Orang yang kemudian punya niatan berzina itu sudah dia anggap dosa. Tapi ketika dia tidak jadi melakukan, itu tidak dicatat. Perjanjian lama menerangkan bahwa manusia dihukum berdasarkan atas perbuatan. Kalau kemudian dia mempraktekkan perbuatan zinanya, baru dihukum sebagai catatan dosa berzina. Itu. Nah, kemudian yang menarik dari pernyataan Bapak itu tidak melihat bagaimana sudut pandang daripada Yesus ketika dia menjadi rabi, ketika dia menjadi guru bagi Bani Israel. Ketika Yesus menjadi guru bagi Bani Israel, Pak Dokter, ya saya harus menekankan ini, itu Yesus dengan jelas mengatakan bahwa hidup itu ketika ingin diperoleh, satu-satunya jalan adalah menuruti segala perintah Allah. Baca Pak di Matius 19 nomor 17. Itu satu. Ya Pak Dokter. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, kata Yesus apa? Turutilah segala perintah Allah. Lalu bagaimana Pak? Perintah Allah mau dituruti kalau semua sudah dibatalkan? Udah dibuat bonyok, ya, dengan matinya Yesus di tiang salib. Yang mana yang mau diturutin? Itu satu. Kedua, kalau hukum Taurat itu berlaku sampai Yohanes, Yesus tidak mungkin menekankan kepada murid-muridnya untuk melakukan hukum Taurat. Coba Bapak lihat, bagaimana kemudian ketika Yesus ditanyai oleh anak muda yang kaya. Bagaimana caranya aku bisa memperoleh hidup yang kekal, wahai guru? Apa kata Yesus? Ya, semua yang disebutkan Yesus adalah hukum Taurat. Lalu orang itu bertanya, itu semua sudah aku lakukan. Apa kata Yesus? Satu lagi berarti, jual hartamu, kemudian impakkan kepada orang-orang miskin. Terus mana pernyataan Yesus, Pak Dokter? Mana?
pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa kamu harus mengimani aku mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk karena menebus kalian dari dosa kutuk hukum Taurat supaya kalian itu masuk ke dalam surga. Mana pernyataan Yesus itu, Pak? Kalau memang hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Ya. Jadi sekali lagi Pak Dokter, ya mungkin dari segi keilmuan dokter Bapak adalah dokter. Tapi kalau Bible Bapak boleh tanya kepada saya. Karena ini Bapak ternyata nggak bisa membedakan antara pernyataan Tuhan dengan pernyataan pengarang kitab Anda. Anda membawa Ibrani, Anda membawa apalagi tadi, Lukas. Itu siapa? Pernyataan-pernyataan siapa itu, Pak? Anda mengatakan semua itu adalah firman Tuhan. Dari mana Bapak mengatakan itu adalah firman Tuhan? Yang dikatakan firman Tuhan adalah apa yang diterima Yesus dari Tuhannya untuk disampaikan kepada Bani Israel. Nah sekarang, kapan Yesus menyampaikan pernyataan-pernyataan surah Ibrani kepada Paulus? Di mana? Kapan? Kapan Yesus menyatakan tentang Lukas, menyatakan tentang pernyataan Lukas, bahwa hukum Tuhan yang datang kepada para nabi, itu hanya sampai kepada Yohanes. Kapan Yesus mengatakan itu, Pak? Anda kemudian mengatakan itu adalah firman Tuhan. Pijakannya apa? Karena ada di dalam kitab Bapak. Lalu bagaimana dengan pernyataan yang ada di dalam kitab Bapak tentang yang dikatakan oleh Paulus, kiriman surat-suratnya kepada jemaat-jemaat? Ya, kepada saudaraku yang ada di Galatia. Aku dengan saudaraku seperjuangan, ya, senasib, dibawa kasih Tuhan dan seterusnya. Apakah itu firman Tuhan? Nah, sangat disayangkan kalau Bapak sebagai profesi dokter adalah orang yang memiliki ya pengetahuan yang sangat luar biasa. Tapi hal-hal kayak begini Bapak mengatakan saya keliru menempatkan dalil. Kalau begitu, saya kembali kepada tema dialog Bapak tadi. Di dalam kitab Bapak diterangkan ya di kitab Ayub bahwa manusia itu seperti susu dan dikentalkan seperti keju. Bisa nggak Bapak terangkan kepada saya itu? Bagaimana bentukan embrio ketika dia cair seperti susu kemudian dikentalkan seperti keju? Pak Dokter tinggal pilih mana Anda buktikan pernyataan Bapak kah, pernyataan Tuhannya Bani Israel kah yang benar, atau pernyataan pengarang kitab Bapak bahwa firman Tuhan itu tidak lagi berlaku dengan matinya Yesus. Atau embrio itu ibarat keju di dalam kitab Ayub. Silakan. Baik, gara-gara embrio tadi, gara-gara keju tadi, Saudara Hendy Celebes jadi marah. Jadi saya jawab dulu menurut yang saya imani dan saya percayai bahwa Bible itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru hanya ditujukan kepada orang Israel. Seluruh nabi-nabi diutus Allah hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk bangsa Yahudi. Seluruh nabi-nabi yang manusia telah ditolak oleh bangsa Yahudi, nenek moyangnya. Jadi semua firman yang disampaikan Allah kepada orang Yahudi ditolak. Akhirnya Allah mengutus anaknya untuk menyampaikan firman. Jadi semua firman yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu yang ditolak oleh bangsa Israel disampaikan lagi oleh Yesus. Jadi Yesus itu menyampaikan firman karena nabi-nabi yang menyampaikan firman telah tertolak. Itu yang harus digarisbawahi. Ketika Yesus berkata Allah itu Esa, sebelum Yesus mengatakan itu, nabi-nabi yang dulu diutus Allah sudah mengatakan itu. Sembahlah Allah, Allah itu Esa. Itu kata nabi-nabi dahulu. Yesus datang setelah diutus Allah menyampaikan itu lagi, mengulang.
ini yang dilupakan. Seolah-olah Yesus berkata Allah itu Esa, sembahlah Allah. Yesus berdoa kepada Allah. Karena semua nabi-nabi itu berdoa kepada Allah. Semua yang dilakukan oleh nabi-nabi yang diutus Allah itu ditolak oleh orang Israel. Makanya Allah mengutus anaknya untuk menyampaikan firman-Nya. Itu Yesus. Yesus menyampaikan lagi apa yang telah disampaikan nabi-nabi itu. Itu poin pertama. Yang kedua, itu pun ditolak dan dibunuh. Dari mana saya tahu? Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya di Matius 16 ayat 21, Markus 8 ayat 31, Lukas 9 ayat 22, bahwa saya akan pergi. Halo? Pak dokter silakan. Gini Gurunda ya. Tadi ya mohon maaf sebelumnya. Tadi kan kita kan sesi tanya jawab. Baik, saya teruskan. Sorry, ada tadi persen telepon. Jadi gitu Pak Juma, yang pertama tadi itu harus dipahami bahwa nabi-nabi yang diutus manusia itu ditolak. Makanya Allah mengutus anaknya menyampaikan firman itu. Baru setelah itu Yesus mengatakan, itu pun ditolak. Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa saya akan ke Yerusalem, saya akan dapat aniaya, saya akan mati, dan pada hari ketiga ada bangkit. Ulang sekali lagi. Jadi, itu poin kedua. Poin ketiga, Yesus mengatakan segala firman itu kembali kepada murid-muridnya. Di Yohanes 17 ayat 8. Dan murid-muridnya itulah yang menerima firman itu, bukan nenek moyang orang Israel lagi. Dan Yohanes 17 ayat 8, bahwa orang-orang yang percaya kepada pemberitaan dari murid-murid itulah anggaran dasarnya. Tapi dulu Pak Adi, mohon maaf, ini Opung bisa di-mute sebentar Opung. Sama-sama atau sendiri-sendiri. Opung. Minta tolong bisa di-mute sebentar. Opung Rambe. Ya. Ya, mohon maaf Opung. Ya, silakan Pak Adi. Tadi silakan dilanjutkan. baik. Jadi setelah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan dibunuh. Adi, silakan. Ya, masih ada gangguan ya. Setelah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya itu bahwa dia akan dianiaya dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saat itu murid-murid tidak percaya atau murid-murid tidak mengerti. Tertulis di Yohanes 20 ayat 9. Dan faktanya setelah Yesus disalib, bangkit pada hari ketiga sesuai dengan perkataan itu, baru murid-muridnya mengerti kitab suci itu bahwa dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Setelah itu Yesus menjumpai muridnya yang 11 orang. Kenapa 11? Karena Yudas menyesal telah berkhianat kepada Yesus dan dia gantung diri. Matius 27 ayat 1 sampai 5. Dan Yohanes 17 ayat 8 itu segala firman itu disampaikan kepada mereka. Mereka itu murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus itu juga menyampaikan kepada orang-orang yang percaya. Dan itulah pada akhirnya bangsa-bangsa lain pun menerima firman atau Injil. Yesus memerintahkan murid yang 11. Matius 28 ayat 16, ayat 19 sampai 20. Markus 16 ayat 14, 15 sampai 20, Kisah 1 ayat 8. Setelunjuknya, dan Injil itu harus sampai ke seluruh bangsa, maka akan tiba kesudahannya. Maka secara iman saya secara pribadi, kiamat akan terjadi setelah
Injil sampai ke seluruh dunia, dan kuota orang Israel ada 1.444.000 orang. Wahyu 7 ayat 4-8. Jadi tentang yang ditampilkan Pak Ustadz Juma dengan Pak Hendi tadi tentang Ayub 10 ayat 10 itu, penciptaan manusia yang saya pahami adalah di Kejadian 2 ayat 7 dari debu tanah. Soal dari keju atau susu itu kan keluh kesah Ayub. Tidak ada di situ cerita embrio. Makanya tadi saya dengan Dr. Saima tentang hal penciptaan di Alkitab, di Bible tidak ada diterangkan secara menjelimet seperti yang di Quran. Kedokteran kami tidak pernah menyinggung itu. Jadi yang saya tahu secara sains bahwa sperma itu atau air mani itu ada di kantong testis, seminiferus namanya. Itu pemahaman saya. Kalau di Quran itu bilang dari antara tulang dada dan tulang punggung, saya tidak protes dan tidak dalam kapasitas saya untuk menghakimi atau menyalahkan Quran. Tidak. Jadi kalaupun sama seperti tadi, usia berapa janin itu punya roh, saya tidak bisa merespon karena ilmu. Pak Yudi bisa minta tolong saya di mute dulu. Pak Yudi Harhendro, Pak Yudi izin minta di mute dulu Pak Yudi. Oke, silakan Pak Dok. Ya, siap. Nah, gitu. Jadi diskusi kami tadi tentang medis, sains, murni. Karena saya hanya tahu sainsnya tentang Bible tidak pernah diterangkan. Jadi kalau Pak Juma sama Pak Handi Celebes tadi mengatakan Ayub dari susu keju itu, saya justru baru tahu. Dan selama pemahaman saya, itu tidak ada hubungan dengan penciptaan. Karena penciptaan itu clear di 2 Kejadian 7. Dari debu tanah dihembuskan napas kehidupan. Terciptalah Adam. Soal lain seperti tadi Quran mengatakan sperma dari antara tulang punggung dan tulang dada itu tidak diterangkan di Bible. Jadi saya tidak memiliki referensi tentang itu. Tentang kebenaran-kebenaran tadi, sebenarnya saya udah banyak membaca atau menonton YouTube Pak Juma, tetapi setiap pernyataan-pernyataan itu saya nggak bisa merespon karena saya kan nonton YouTube. Tidak masuk Zoom. Kalaupun saya masuk Zoom-nya, karena yang diskusi bukan saya langsung, saya nggak bisa respon. Jadi saya tertahan. Akhirnya ini terpuaskan saya ngomong dengan Pak Juma. Jadi itulah Pak Juma tadi, bahwa Yesus berkata yang tertulis itu, sebelum Yesus mengatakan itu, nabi-nabi sudah mengatakan itu duluan. Nabi-nabi, semua nabi-nabi yang mengatakan itu ditolak. Makanya Allah mengutus anaknya. Makanya ada tertulis di Matius 23 ayat 34, Yesus mengutus nabi-nabi. Kok bisa itu? Kok bisa Yesus bisa mengutus nabi-nabi? Bukankah Yesus manusia, anak Maria? Pemahaman Pak Ustadz Juma mungkin bahwa Yesus lahir dari Maria, manusia. Ya benar. Tapi itu kenapa terjadi? Ada prosesnya. Yesus, Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Yohanes 17 ayat 24, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Yohanes 17 ayat 5, ayat 24, Yesus sudah ada. Di mana? Di sorga. Saya sudah terangkan, di sorga itu pada mulanya adalah firman. Di mana? Di sorga. Firman bersama-sama dengan Allah. Di mana? Di sorga. Firman itu adalah Allah. Di mana? Di sorga. 1 Yohanes 5 ayat 7. Di sorga ada Bapa, ada firman, ada Roh Kudus. Firman yang di sorga itu telah menjadi manusia, itulah Yesus. Kenapa menjadi manusia? Untuk menyampaikan firman. Kenapa harus Yesus dari sorga menyampaikan firman? Karena semua nabi-nabi tadi ditolak. Karena nggak ada semua nabi-nabi ditolak, akhirnya Tuhan sendiri mengutus anaknya, yaitu Yesus. Lalu, Yesus mengutus nabi-nabi. Matius 23 ayat 34. Yesus juga mengutus Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Tertulis di Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 14 ayat 16. Yohanes
14 ayat 26 bahwa penghibur akan diutus oleh Yesus. Penghibur yaitu Roh Kudus diutus oleh Yesus. Jadi Yesus mengutus nabi-nabi, Yesus mengutus Roh Kudus. Yesus juga memastikan akan memberi hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28, aku akan memberi hidup kekal. Yesus juga akan membangkitkan orang mati. Yohanes 6 ayat 38, ayat 39 sampai 40. Yohanes 5 ayat 21, Bapa membangkitkan orang mati, Anak juga membangkitkan orang mati sesuai dengan kasih karunia daripada Tuhan. Ayat favoritnya Pak Ustadz Juma, ada kesaksian Yohanes. Ada lebih tinggi kesaksian kata Yesus. Yohanes mengatakan, menerangkan jalan kebenaran, mereka pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal mendengar sehingga mereka selamat. Itu Yohanes menerangkan jalan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Walaupun kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sekalipun kitab-kitab suci itu menulis tentang aku, kata Yesus, tetapi kamu tidak datang kepadaku untuk menerangkan hidup itu. Nah, di sinilah Pak Ustadz Juma, kata-kata Yesus yang dikatakan di sembahlah aku, Yesus berdoa, Yesus bersahadat apa semua, itu dilakukan Yesus seluruhnya karena tugas Yesus menggantikan seluruh nabi-nabi yang telah tertolak oleh bangsa Israel. Dan tentang hukum Taurat tadi, kenapa Lukas 12 ayat 12? Lukas itu adalah murid Yesus yang 70, ya. Murid Yesus ada yang 12, Matius 1 tinggal 11, ada lagi murid Yesus yang 70, tertulis di Lukas 10 ayat 1. Jadi Lukas, Markus, Matius, Yohanes, ada lagi Lukas, ada lagi murid yang 70 itu Pak Juma. Jadi murid Yesus itu aja 70. Sebenarnya saya ini dokter. Paracetamol itu untuk meredakan demam. Saya tidak perlu tahu apa isi dan kandungan paracetamol itu. Saya tidak perlu usil dengan tahun berapa itu dibentuk. Perusahaan apa yang membuat itu. Tidak perlu bagi saya. Ada pasien datang pada saya, dia demam, pereda adalah paracetamol. Mau Bodrek, mau Panadol, mau yang generik, saya tidak mau tahu itu. Yang penting kandungannya itu paracetamol berfungsi untuk meredakan demam, saya resepkan di puskesmas. Itu yang saya tahu. Tidak perlu saya berpikir, ini tahun berapa ini dibuat? Ini merek apa? Berapa harganya? Tidak perlu itu. Yang penting datang pasien, saya anamnesa, saya diagnosa, maka obat yang tersedia di apotek puskesmas saya resepkan. Itu. Tidak perlu saya tanya, tahun berapa ini paracetamol? Siapa penelitinya? Siapa ini? Tak perlu saya, karena kapasitas saya bukan balai POM. Bukan peneliti. Saya sudah menerima utuh di apotek saya, ada paracetamol, generik, ada yang paten. Ada juga obat lain yang itu. Tapi secara medis, secara dokter, saya punya kapasitas untuk mendiagnosa dan mengobati apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari, itu yang saya lakukan. Tanpa harus menyelidiki. Kalau saya teliti ini tahun berapa, buatan apa, harga berapa, saya mungkin akan kekurangan waktu. Jadi Pak Juma juga bilang, ini kitab-kitab suci ini, Bapak lebih tahu dari ayat, dari orang ahli-ahli kitab, lebih tahu, itu Bapak salah besar itu. Jadi kalau Bapak sudah mengerti, membaca, Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab, sekalipun itu menulis tentang aku, kamu nggak datang kepadaku, kata Yesus. Banyak peneliti-peneliti itu, banyak meragukan. Silakan meragukannya, itu hak Bapak. Tetapi kami yang mempercaya itu, kami lakukan. Sama seperti saya mendownload Muslim Pro, saya baca ayat-ayat itu. Ayat itu ada tertulis bahwa Isa itu lahir, wafat, dan bangkit. Di dalil lain, Isa tidak disalib, tidak mati. Tapi saya tidak begitu protes. Kapasitas saya membaca Quran belum berarti saya Muslim. Membaca Bible belum tentu Kristen. Tetapi walaupun saya tahu itu,
kapasitas saya kan tidak menjadi hakim, menyalahkan kitab suci yang berbeda dengan saya. Nanti penistaan yang namanya. Demikian Pak Ustaz Juma.